Definisi bekerja, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah tindakan atau proses untuk melakukan sesuatu secara fisik maupun pikiran untuk menghasilkan uang atau barang atau jasa. Ini definisi bekerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan saya harap kita semua clear di sini bahwa bekerja bukan cuma aktivitas yang menghasilkan uang saja. Ya, kalau Bapak Ibu Jemaat Tuhan memang bekerja menghasilkan upah, menghasilkan uang, puji Tuhan, itu bekerja. Tetapi sesungguhnya bila apa yang Bapak Ibu lakukan di sini menghasilkan barang ataupun jasa, maka itu juga bekerja menurut definisi ini. Sebagai contoh, seorang ibu rumah tangga yang melakukan tugas pekerjaannya sehari-hari di rumah, dia cuci baju, dia memasak, dia membersihkan rumah, dia ngepel. Walaupun di akhir bulan tidak mendapatkan upah berupa uang, yang ibu rumah tangga lakukan ini adalah juga sedang bekerja. Betul. Para volunteer di tempat ini ataupun di kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang bekerja memberikan pelayanannya untuk kita. Walaupun pada akhirnya mereka tidak menerima upah berupa uang, mereka juga termasuk bekerja, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Jadi saya harap ini mematahkan konsep tradisional bahwa bekerja itu harus menghasilkan uang. Tidak, ada barang atau jasa yang dihasilkan itu juga bekerja. Seorang pelukis yang menghasilkan karya lukisan, walaupun belum terjual, itu juga adalah bekerja, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Dan ada satu lagi konsep yang kurang tepat di sini, bahwa melayani itu tidak sama dengan bekerja. Konsep ini banyak dimiliki oleh orang-orang di luar sana atau mungkin dari kita juga ada yang mengkotak-kotakkan mana yang melayani, mana yang bekerja. Contohnya, kalau melayani itu hanya sebatas di ibadah atau event gereja saja. Di hari Minggu kita melayani, di KKR kita melayani, di MBS misalnya kita melayani, atau melayani itu hanya untuk para full timer yang tiap hari memang melayani di gereja. Dan ketika kita pelayanan biasanya kita merasa kita sangat perlu Tuhan. Karena fokus kita hanyalah untuk menyenangkan Tuhan. Jadi kalau sebelum pelayanan harus berdoa dulu. Kita sungguh-sungguh minta hadirat Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Karena fokus pelayanan, hasil pelayanan itu harus memuliakan Tuhan. Nah, tapi pendapat ini bilang kalau bekerja atau berkarir itu hanya untuk aktivitas di luar gereja. Dan kita enggak perlu amat mengandalkan Tuhan ya. Karena kalau bekerja atau berkarir, itu kita mesti mengandalkan skill kita, pengetahuan kita, koneksi kita, pengalaman kita. Jadi kalau tadi melayani itu hasilnya harus untuk kemuliaan Tuhan. Kalau bekerja hasilnya harus uang atau mencari prestasi, aktualisasi diri. Kita sering dengar ya Bapak Ibu Jemaat Tuhan ya pendapat seperti ini ya. Nah hari ini, kalau misalnya Bapak Ibu yang ada di sini juga ikut konsep ini, izinkan hari ini saya memperkenalkan sebuah konsep yang baru bahwa bekerja adalah melayani. Melayani juga adalah bekerja. Karena ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memberikan diri kita hidup di dalam tuntunan Roh Kudus setiap hari, maka melayani itu juga bekerja. Bekerja juga melayani. Seharusnya tidak ada area dalam kehidupan ini yang tidak merupakan pelayanan kita sama Tuhan. Saya ulangi, semua area dalam kehidupan kita harus merupakan pelayanan kita sama Tuhan. 24 jam satu hari, 7 hari seminggu, kita di gereja ataupun tidak. Kita lagi main game atau lihat drakor atau kita bekerja atau kita di gereja ini atau kita mengurus pekerjaan rumah tangga, itu juga adalah pelayanan kita sama Tuhan. Roma 6 ayat 13. Saya akan bacakan dari versi BIMK mengatakan seperti ini Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Janganlah juga saudara menyerahkan anggota badanmu kepada kuasa dosa untuk digunakan bagi maksud-maksud yang jahat. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang yang sudah dipindahkan dari kematian kepada hidup. Serahkanlah dirimu seluruhnya kepada Allah supaya dipakai untuk melakukan kehendak Allah. Serahkanlah dirimu seluruhnya kepada Allah supaya dipakai untuk melakukan kehendak Allah.
Tidak ada bagian dalam hidup kita yang tidak untuk memuliakan Tuhan. Semuanya adalah untuk memuliakan Tuhan. Sampai di sini nangkap Bapak Ibu jemaat Tuhan? Oke, Roma 11 ayat 36, ini adalah ayat kita sepanjang hari ini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya ulangi Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dari ayat ini Bapak Ibu jemaat Tuhan muncul judul khotbah hari ini. Dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Bekerja, berkarya, profesi kita adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar perspektif ini. Sama-sama ikuti saya ya, oke. Poin nomor 1, bekerja atau berkarya adalah dari Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita baca Alkitab kita baca halaman paling depan aja ya. Selain judul Alkitab dan lain sebagainya. Kejadian 1, judul perikopnya adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Kata-kata Allah menciptakan dicatat dalam Kejadian 2 sebagai bekerja. Kejadian 2 ayat 2 berkata seperti ini. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Allah kita adalah Allah yang bekerja. Dia bukan Allah yang nganggur. Allah kita adalah Allah yang bekerja dan Dia suka bekerja, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan ketika kita manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka Allah juga mewariskan kita dengan DNA atau natur yang suka bekerja itu. Kita diharapkan menjadi pribadi yang bekerja karena Allah pencipta kita adalah Allah yang bekerja. Dan DNA Allah yang bekerja itu kita miliki sampai dengan hari ini. Karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau ada di antara kita yang tidak bekerja, tidak berkarya ya, sehari-hari cuman nganggur gitu ya. Kalau mau jujur seharusnya kita akan merasa kosong dari dalam diri kita. Karena hidup ini jadi tidak bermakna. Hidup ini jadi kehilangan artinya. Karena Allah telah menaruh DNA pekerja dalam diri kita. Maka kita pun bekerja dan berkarya. Nangkep Bapak Ibu sampai sini? Masih bersama saya? Oke. Dan ini terjadi sebelum dosa masuk. Ingat ini terjadi di Kejadian 1 dan 2. Dosa baru masuk di Kejadian ketiga. Jadi jelas sekarang bahwa kita bekerja bukan karena dosa. Kita bekerja karena Allah kita, Allah pencipta kita, menaruh DNA bekerja itu kepada setiap kita. Karena itu kita harus bekerja, kita harus berkarya. Kemudian Bapak Ibu jemaat Tuhan di Kejadian 3, dosa masuk. Tadi Kejadian 2 ditutup dengan Tuhan menciptakan manusia pertama. Dan Tuhan memberikan tugas pekerjaan untuk Adam, yaitu untuk memelihara dan mengusahakan Taman Eden. Dan juga untuk memberikan nama kepada setiap hewan yang ada. Itu pekerjaan pertama yang Tuhan berikan kepada Adam. Dan sewaktu itu Adam dalam kondisi yang sangat ideal. Taman Eden itu dalam artian yang lain seperti Firdaus. Tamannya bagus, penuh dengan tumbuhan-tumbuhan yang mengeluarkan hasil-hasil terbaik. Pohonnya rindang, kuat, buah-buahnya semua grade 1, grade A, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Cuacanya terbaik. Tanahnya dialiri dengan sungai, selalu ada air, tanahnya subur. Adam hidup dalam perfect harmoni gitu ya. Keintiman yang luar biasa dengan Tuhan. Dan juga dengan sekelilingnya. Dan luar biasanya lagi di dalam kondisi yang ideal seperti itu. Tuhan mempertemukan Adam dengan pasangan hidupnya, seorang Hawa. Kondisinya sangat ideal. Bekerja bersama-sama Tuhan, bekerja bersama-sama pasangan, semua kondisinya enak. Itu yang Tuhan mau dengan bekerja pada awalnya. Kemudian dosa masuk. Kejadian 3 ayat 17 berkata demikian. Lalu kata Tuhan kepada laki-laki itu, engkau mendengarkan kata-kata istrimu lalu makan buah yang telah kularang engkau makan. Karena perbuatanmu itu terkutuklah tanah. Engkau harus bekerja seumur hidupmu agar tanah ini bisa menghasilkan cukup makanan bagimu. Karena dosa masuk Bapak Ibu jemaat Tuhan, tanah jadi terkutuk. Akibatnya dunia jadi tempat yang tidak ideal lagi buat kita bekerja.
bekerja jadi tidak menyenangkan lagi. Karena usaha jadi mengkhianati hasil. Dan hasil juga mengkhianati usaha, saling berkhianat. Petani yang dengan sepenuh hati mengerjakan hasil taninya harus siap, sedia, rela hati kalau tiba-tiba saat mau panen ada cuaca ekstrim datang dan tiba-tiba semua hasil panennya itu hilang. Hama tanaman datang gitu ya, menyerang seluruhnya. Petani ini pun juga tidak bisa apa-apa. Dosa masuk dan merusak segala sesuatunya. Dan secara arti rohani, dosa itu artinya terpisah dari Tuhan. Karena terpisah dari Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan, lingkungan kerja jadi toksik dan kotor. Manusia jadi lebih suka mengikuti hawa nafsunya sendiri. Jadi ketika kita mencoba untuk hidup kudus di dunia ini dalam bekerja, kita ketemu dengan orang-orang yang jahat, pemimpin-pemimpin yang korup, prosedur-prosedur yang bisa dicurangi, rekan-rekan kerja yang tidak mendukung, semuanya karena dosa, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bukan itu sebenarnya yang Tuhan mau lewat kita bekerja. Bukan itu yang Tuhan mau. Definisi ideal bekerja menurut Tuhan. Tapi itu terjadi karena dosa. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Karena kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Karena kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita. Karena kita ingin untuk selalu dikuasai oleh roh itu setiap hari. Maka pasti ada harapan baru di dalam Tuhan. Jangan berhenti berkarya. Jangan berhenti bekerja. Jangan berhenti melayani Tuhan. Cuman karena gesekan-gesekan yang tidak perlu. Terus ingat panggilanmu untuk berkarya, bekerja di dalam Tuhan. Ingat terus Tuhan kita adalah Tuhan yang berkarya dan tidak pernah berhenti berkarya dalam hidup kita. Oke? Poin kedua, bekerja atau berkarya adalah oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan tadi kejadian 2, Adam bekerja dalam lingkungan yang ideal, enak. Tapi bukan berarti Adam juga tidak dapat tantangan. Waktu itu tugasnya Adam, kerjaannya Adam adalah memelihara dan menjaga Taman Eden. Dan juga untuk memberi nama hewan-hewan yang ada. Tanpa ada referensi sebelumnya. Contohnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita ini menunggu kelahiran anak gitu ya. Terus kita ini cari kira-kira nama anakku ini siapa. Kita masih bisa berdoa minta tuntunan Tuhan, kita masih bisa baca buku-buku ya tentang arti nama-nama, kita masih bisa lihat situs-situs mengenai arti-arti nama yang bagus, jadi lebih mudah buat kita. Tapi bayangkan Adam ini tidak punya referensi, dia dihadapkan dengan ayam, bebek, mentok, angsa, apalagi bebek gitu ya teman-temannya semua dan dia mikir, harus aku kasih nama apa mereka semua ini ya. Apakah ayam 1, ayam 2, ayam 3, ayam 4 gitu ya. Tapi ternyata Adam taat Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kejadian 2 ayat 20a. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Adam bersama dengan Tuhan. Adam taat melakukan apa yang Tuhan minta untuk dia lakukan. Dan Adam juga diberikan hikmat Tuhan untuk melakukan pekerjaan itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bagi kita sekarang ada sebuah pertanyaan, apakah Anda tidak melakukan pekerjaan impian Anda saat ini? Apakah yang Anda lakukan saat ini adalah pekerjaan yang Anda harapkan atau Anda terpaksa melakukannya? Lebih dalam lagi, apakah hidup ini adalah hidup yang Anda impikan? Atau ini adalah hidup yang Anda tidak pernah idam-idamkan, Anda menyesal hidup di dalamnya. Saya mau ingatkan saat ini bahwa pekerjaan Adam adalah anugerah pemberian Tuhan. Pekerjaan Anda pun yang Tuhan taruh di tangan Anda untuk Anda kerjakan juga adalah anugerah pemberian Tuhan. Pekerjaan Anda ini untuk memelihara kehidupan. Suka atau enggak suka, passion apa enggak passion, Tuhan taruh ini di tangan Anda. Kerjakan sepenuh hati, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 13 berkata demikian, bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Roma 8 ayat 28, ayat yang terkenal. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Passion apa enggak passion, pekerjaan impian atau bukan,
hidup ini sesuai dengan yang Tuhan mau atau tidak, yang Anda mau atau tidak. Pekerjaan ini, hidup ini diberikan oleh Tuhan untuk Anda. Setialah pada perkara kecil. Hari ini kalau Tuhan memberikan hanya A dalam tanganmu untuk dikerjakan, bukan passion mungkin, Anda mungkin gak suka, Anda mungkin gak tahu bagaimana cara mengerjakannya. Terus minta hadirat Tuhan memampukan Anda, minta hikmat Tuhan memampukan Anda. Dan percaya suatu hari kelak Allah akan memberikan perkara yang jauh lebih besar dalam hidup Anda. Setia dulu dengan perkara yang kecil ini. Tuhan pasti akan memberikan perkara-perkara yang lebih besar dalam kehidupan Anda. Katakan amin. Amin. Ketiga, bekerja atau berkarya adalah kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada sebuah jurnal tentang misi di tahun 2005. Tidak pernah lagi ada jurnal seperti ini karena memang agak sulit ya ngitungnya. Tapi jurnal ini mengatakan bahwa di tahun itu diperkirakan ada sekitar 3.675 suku terasing yang tidak pernah mendengar sama sekali tentang Injil Kerajaan Surga. 3.675 suku di waktu itu tidak pernah mendengar tentang Injil Tuhan. Saya percaya hari ini harusnya lebih sedikit ya. Tapi intinya masih ada orang-orang di luar sana yang tidak pernah mendengar tentang Tuhan. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa pekerjaan tangan Tuhan memberi kesaksian tentang Tuhan. Mazmur 19 ayat 1 mengatakan seperti ini, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Roma 1 ayat 20, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak pada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pekerjaan Anda harusnya bukan aktualisasi diri. Pekerjaan Anda harusnya menjadi aktualisasi Tuhan dalam kehidupan Anda. Pekerjaan Anda seharusnya menjadi kesaksian tentang kehadiran Tuhan dalam hidup Anda, sehingga orang-orang ini yang mungkin belum pernah kenal Tuhan, yang mungkin menolak Tuhan, mereka lihat Anda, mereka lihat cara hidup Anda, dan mereka berkata, aku mau kenal Tuhan lebih lagi. Pekerjaan Anda, apa yang Anda lakukan saat ini, walaupun ibu rumah tangga sekalipun, Anda harus bisa memberikan kesaksian yang baik tentang Tuhan. Dan caranya adalah kita menerapkan gaya hidup rohani atau spiritual lifestyle dalam aktivitas kita sehari-hari. Apa itu gaya hidup rohani, Bapak Ibu jemaat Tuhan? Dalam bahasa saya, gaya hidup rohani adalah keintiman dengan Tuhan yang terpancar keluar atau terrefleksikan di dalam aktivitas sehari-hari. Dalam pikiran kita, dalam performa kita, dalam perkataan kita, dan pilihan-pilihan yang dibuat. Kata kuncinya di sini adalah keintiman dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan itu enggak ada yang tahu ya Bapak Ibu jemaat Tuhan ya. Kita bergaul dengan Tuhan itu tidak untuk diperlihatkan kepada publik. Tapi kalau Anda intim dengan Tuhan, itu kelihatan, terpancar keluar, enggak bisa tidak. Pasti kelihatan keluar dari perkataan Anda, dari perbuatan Anda, dari pilihan Anda, dari performa Anda. Semuanya terpancar keluar. Dan pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa intim dengan Tuhan? Bagaimana saya ini bisa punya hubungan yang baik dan lebih baik lagi dengan Tuhan? Bagaimana saya bisa kenal Tuhan lebih lagi? Sebenarnya enggak terlalu sulit Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ambil contoh, saya ingin kenal Bu Selvi di sini lebih baik lagi. Pasti yang pertama saya lakukan adalah saya bercakap-cakap dengan Bu Selvi. Saya datangi Bu Selvi, terus saya bilang, Bu Selvi saya Yohana, terus kemudian ngobrol gitu ya. Tidak ada cara yang lain. Kita mau kenal sama si A, ya kita harus ngobrol dengan si A. Dan kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Dengan bercakap-cakap dengan Tuhan melalui doa, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan belum pernah berdoa, perkenalkan dirimu kepada Tuhan. Doalah dengan bahasamu sendiri kepada Tuhan. Di kamarmu, di tempat yang tersembunyi, berdoalah. Kemudian ketika saya ingin kenal Bu Selvi lebih jauh lagi dalam konteks sekarang, saya baca surat-surat Bu Selvi gitu ya, tulisan Bu Selvi. Kalau sekarang saya lihat postingan Bu Selvi gitu ya, captionnya ngomong apa gitu saya lihat. Demikian juga kita mau kenal Tuhan, kita mau lihat dari postingannya Tuhan, yaitu dari firman Tuhan. Ikuti program Firman-Mu Hidupku,
Gereja ini merancangkan untuk Anda menyelesaikan Alkitab dalam waktu 2 tahun. Ikuti Bapak Ibu jemaat Tuhan. Yang ketiga, kita saya pengen kenal Bu Selvi lebih lagi. Saya mencoba dong untuk ketemu dengan Bu Selvi, iya kan? Jangan cuma telepon Bu Selvi, jangan cuma lihat postingan Bu Selvi. Saya mau dong ketemu dengan Bu Selvi gitu ya. Karena itu jangan menghindari pertemuan-pertemuan ibadah. Kita mau ketemu Tuhan, mari. Kita ketemu Tuhan di pertemuan-pertemuan ibadah seperti ini. Ibadah minggu, CG, Elevate, KKR, MPS, apapun. Mari kita ketemu Tuhan, kita rayakan Tuhan. Dan yang terakhir adalah mari kita berpuasa, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kalau kita lakukan 4 hal ini yang adalah formasi spiritual, saya percaya kita akan menghasilkan keintiman dengan Tuhan. Dan keintiman dengan Tuhan akan menghasilkan the excellent spirit atau roh yang luar biasa. Anda mau Bapak Ibu jemaat Tuhan? Roh yang luar biasa ini ada disebutkan dalam Alkitab melalui kitab Daniel. Dan roh yang luar biasa ini memberi kesaksian tentang seorang hamba Tuhan, bukan nabi, bukan rasul, tapi hamba Tuhan yang bernama Daniel. Mari kita belajar dari tokoh Alkitab ini. Siapa Daniel? Daniel itu pejabat pemerintahan yang menerapkan gaya hidup rohani dalam aktivitasnya sehari-hari. Bukan pendeta, bukan nabi, bukan rasul. Dia pejabat pemerintahan. Dan Daniel ini hidup di kerajaan, negara, tempat yang punya dan menyembah banyak dewa. Belum cukup itu. Di tempat ini juga Daniel dikelilingi oleh pemimpin yang narsis. Jadi waktu itu Raja Darius barusan aja dilantik. Dia memberikan ketetapan bahwa selama 30 hari tidak boleh ada seorang pun dari rakyatnya yang menyembah, yang berdoa kepada dewa-dewa atau kepada orang yang lain kecuali sama dia. Dan bukan cuma itu, Daniel juga punya rekan-rekan kerja yang jahat. Dan rekan-rekan kerja yang jahat ini mencari-cari kesalahan Daniel, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tapi luar biasa Daniel ini, Daniel 6 ayat 5. Ketika dia dicari-cari kesalahannya, ini yang terjadi. Daniel 6 ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, dalam hal pekerjaan ya Bapak Ibu jemaat Tuhan ya, karena dia ini pegawai pemerintah. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Di saat orang berkata manusia tidak luput dari kesalahan, manusia tidak luput dari kelalaian, roh Allah yang luar biasa ini yang hidup dalam diri Daniel, membuat Daniel setia dan tidak didapati sebuah kelalaian atau sebuah kesalahan daripadanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya ingin seperti Daniel. Dan saya mau juga setiap Anda di tempat ini juga punya roh yang luar biasa seperti Daniel. Hidup intim dengan Tuhan, bergaulah dengan Tuhan. Saya berdoa supaya the excellent spirit, roh yang luar biasa ini jadi milik Anda dan saya.